Sekali lagi kita beri kemuliaan pada Tuhan. Katakan merdeka, merdeka, merdeka. Suara kita puji Tuhan kuat dan bagus. Tetapi apakah kemerdekaan itu ada dalam kehidupan kita? Jelas kita sudah merdeka. Amin. Sudah dijajah sampai 350 tahun. Dan sudah 77 tahun ini kita menjadi orang-orang yang merdeka di negara yang kita cintai, yaitu Indonesia. Sekali lagi saudara terkasih, apa kabar? Anak-anak Tuhan, orang-orang yang merdeka, pastilah orang-orang yang luar biasa. Karena sewaktu saudara dipakai Tuhan, saudara adalah orang-orang yang terus akan dipakai Tuhan secara luar biasa. Puji Tuhan, bulan ini kita merayakan hari kemerdekaan Republik ini, Republik yang kita cintai, Indonesia, dari belenggu penjajahan. Sehingga bangsa kita boleh berdiri, boleh membangun negeri ini sendiri dengan kebebasan tanpa diatur oleh pihak luar. Tadi juga saya sampaikan, tetapi kita harus bekerja sama dengan pihak luar. Banyak pertambangan, tambang emas, tambang perak, nikel, tembaga, dan lain sebagainya, perkebunan yang besar-besar, begitu juga industri otomotif dan lain sebagainya, kita harus bekerja sama dengan negara-negara lain. Tolong garis bawahi negara-negara lain. Di dalam negara merdeka, pastilah ada orang-orang yang tidak merdeka. Katakan amin. Siapakah itu, Pak Afu? Mereka adalah orang-orang yang terpenjara di dalam negeri mereka sendiri. Karena kesalahan mereka, sehingga mereka terpenjara. Ada yang 3 tahun, ada 2 tahun, 1 tahun, ada yang 20 tahun, bahkan ada yang seumur hidup. Karena kesalahan mereka sendiri, mereka melakukan pelanggaran di negara yang merdeka ini, padahal mereka sudah merdeka. Artinya tidak boleh melakukan hal-hal yang tidak baik. Namanya itu secara dunia, secara negara. Ya, kita tahu apapun kepercayaan, kita percaya semua orang akan berbuat baik. Dahulu saudara, semenjak saya ada di Bengkulu, sesudah saya menjadi Kristen 3 tahun, saya masuk keluar penjara. Tadi saya sampaikan ada yang bertanya, berarti Pak Afu ini narapidana ya, napi ya? Oh, maksud saya enggak. Saya masuk dan keluar penjara. Boleh bilang sebulan bisa 3-4 kali, berarti saya melayani orang-orang yang di penjara. Amin. Puji Tuhan, mereka sangat membutuhkan istilah firman dalam kehidupan mereka. Dan sesudah itu 12 tahun saya pulang kampung, kembali ke Curup, dan kembali lagi ke sini. Kembali saudara, orang-orang yang terpenjara, otomatis mereka tidak merdeka. Mereka tidak bisa melakukan hal-hal yang mereka inginkan. Karena mengapa? Dalam kadang-kadang kita lihat kamar 3x3 ada orang 8. Kamar 3x3 kadang-kadang ada orang 2, orang 3. Mereka tidak bebas. Dan mereka, apa yang mereka lakukan dan mereka harus alami. Karena negara kita adalah negara hukum, saudara. Puji Tuhan, saya banyak melihat hamba-hamba Tuhan di tempat ini, juga sebagai orang-orang yang ada di pemerintahan, sebagai militer, begitu juga kepolisian. Ya, kita percaya semua mereka diberkati sebagai imamat rajani, bangsa yang kudus, puji dan hala, diberkati dalam dunia sekuler, dalam usaha dan pekerjaan, diberkati di dalam tugas-tugas negara, dan menjadi imam di gereja. Amin. Dan menjadi hamba-hamba Allah. Saudara terkasih, firman Tuhan, saudara terkasih, semua disebut orang-orang yang merdeka di dalam Kristus. Amin. Semua kita adalah orang-orang merdeka di zaman di dalam Kristus. Sebenarnya suatu orang Israel, sering kita sampaikan hal ini, lepas dari penjajahan, lepas dan mereka keluar dari tanah Mesir ke tanah perjanjian, tetapi mereka hidup tidak merdeka.
Mereka terbelenggu. Mereka membuat patung-patung dari emas, mereka menyembah. Padahal mereka sudah tahu kebaikan Tuhan, kedahsyatan Tuhan, di mana laut Teberau terbelah dua, di mana roti mana, begitu juga burung puyuh, dan banyak sekali mujizat-mujizat terjadi. Tetapi mereka tetap memakai free will mereka, mereka tetap memakai kehendak mereka. Nah, inilah saudara, free will ini memang diberikan kepada Tuhan, sehingga mereka tidak menyembah Tuhan, tetapi menyembah berhala. Mereka keluar dari tanah Mesir, mau masuk ke tanah perjanjian, tetapi mereka belum merdeka, dan mereka masih terikat oleh dosa-dosa. Di mana Tuhan kita adalah Allah yang pencemburu, yang membalaskan sakit hati kepada orang-orang yang tidak mengasihi Dia, orang-orang yang berkhianat kepada Tuhan, menyembah berhala dari keturunan kedua, ketiga, sampai keempat. Saudara, kita tahu mereka harus berjalan, kemarin sudah juga disampaikan, sebenarnya mereka cukup sampai kira-kira 40 hari, tetapi saya sampai kira-kira 40 tahun. Mereka belum sampai karena kedegilan hati mereka, karena kekerasan hati mereka. Untuk itu saudara terkasih di dalam Tuhan, mereka sekali lagi adalah melanggar 10 perintah Allah yang didapat oleh Musa, kita tahu di Gunung Sinai, tetapi mereka melanggar semua itu, sekali lagi karena free will mereka. Untuk itu kita sebagai orang Kristen, kita benar harus menjaga free will kita. Apa yang harus kita lakukan di dalam kebebasan? Kita pada saat sekarang menjadi, saya sampaikan pada hari tentang kemerdekaan Kristen yang sejati. Kita semua adalah orang-orang yang merdeka, amin. Orang yang merdeka tolong angkat tangannya, tinggi-tinggi kedua belah tangannya. Kita beri kemuliaan pada Tuhan. Coba sekali lagi, suaranya enak sekali didengar sampai surga. Tepuk tangan buat Tuhan. Tepuk tangan saudara sampai ke surga. Dan saya merasakan hadirat Tuhan begitu kencangnya, begitu kuatnya. Karena kita percaya kepada siapa kita menyembah, kepada siapa kita memuji selain Allah kita. Amin. Saudara adalah orang yang istimewa, yang sering saya kagumi. Saudara datang ke tempat ini adalah tuntunan Roh Kudus. Nanti saya sampaikan, saudara bukan hanya sebagai orang merdeka, tetapi saudara adalah orang-orang tawanan Roh Kudus. Sehingga kehidupan saudara diatur oleh Tuhan, boleh ada di tempat ini. Saudara, kita buka di Roma 6 ayat 22. Kita buka Alkitab kita dan saya bacakan dan saudara boleh baca. Roma 6 ayat 22, demikianlah firman Tuhan yang kudus dari Tuhan. Tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan sebagai kesudahannya, ialah hidup yang kekal. Kalau saya merasakan Tuhan, Engkau memberi saya kehidupan yang kekal. Saya menangis di dalam Tuhan, saya merasa hadirat Tuhan. Kita adalah orang-orang yang berdosa, kita adalah orang yang salah, kita dulu adalah orang-orang yang terikat, tetapi Tuhan mau menguduskan kita. Dan tercatat di ayat ini, kesudahan ialah hidup yang kekal. Sehingga saudara terkasih dalam Tuhan, firman Tuhan terus disampaikan, kita harus mengejar perkara-perkara di atas di mana Tuhan ada. Puji Tuhan, sekali lagi saya bangga dan kagum kepada saudara yang datang pada pagi hari ini. Saudara mengejar perkara-perkara di atas, perkara-perkara abadi, perkara-perkara kekal. Ini yang paling penting. Saudara terkasih di dalam Tuhan, tapi sudah saya sampaikan, untuk membangun bangsa, kita perlu bekerja sama dengan pihak luar. Katakan pihak luar. Tadi sudah saya sampaikan, tetapi dunia rohani untuk membangun diri kita, di dalam Kristus kita perlu Roh
Kudus yang ada di dalam kita. Jadi dari dalam diri kita. Kita percaya pada saat sekarang Roh Kudus ada dalam kehidupan kita yang memimpin roh kita untuk masuk dalam pengudusan, yang memimpin kehidupan kita untuk hidup persiapan kita di alam kekekalan nanti. Nanti kita belajar dari Rasul Paulus, seorang rasul yang luar biasa. Dalam Galatia 5 ayat 24-25 tertulis, barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Ini adalah suatu bayar harga yang penting bagi orang-orang Kristen. Amin. Kita harus membayar harga karena kita sudah dibayar oleh Tuhan. Kita dibeli dan lunas dibayar. Ayat 25 mengatakan jikalau kita hidup oleh roh, baiklah kita juga dipimpin oleh roh. Amin. Artinya setiap orang yang memutuskan untuk menjadi mengikuti Kristus wajib hidup sama seperti Kristus hidup. 1 Yohanes 2 ayat 6. Hamba Tuhan yang luar biasa, rasul yang paling terkenal, yang banyak menulis di kitab Injil, yaitu Paulus. Mungkin kita sudah sangat-sangat tahu. Pada hari ini kita belajar kemerdekaan Kristen kepada Rasul Paulus. Apakah dia hanya cukup dalam hidup dalam kemerdekaan dan apa yang harus dia lakukan? Paulus menyerahkan hidupnya sepenuhnya kepada Tuhan di dalam tuntunan Roh Kudus. Menjadi Kristen tawanan Roh Kudus. Menjadi Kristen tawanan Roh Kudus dan menjadi orang yang merdeka. Tawanan artinya yang ditangkap. Tapi ini hal yang positif. Merdeka, bebas. Ada juga orang-orang Kristen tapi bukan di tempat ini. Aku sudah merdeka. Tuhan Yesus sudah memerdekakan saya. Maka saya merdeka di dalam Tuhan. Kalau saya mau ke gereja, bro, kita ke gereja. Oh enggak, saya sudah merdeka. Boleh gereja, boleh enggak. Namanya kan merdeka. Mari baca Alkitab saudara-saudara. Misal ada teman yang sampaikan, oh enggak usah, aku sudah merdeka dan lain sebagainya. Mari kita masuk kom dan lain sebagainya, masuk kul. Oh enggak perlu, aku sudah merdeka dan lain sebagainya. Tetapi kemerdekaan Kristen saudara, kita harus belajar apakah kita ini benar-benar bebas, merdeka seperti yang saya sampaikan tadi. Tetapi kita memang benar adalah merdeka dari keterikatan dosa. Kita lihat apa yang Rasul Paulus katakan di Kisah Para Rasul 20 ayat 22. Ayat ini sewaktu saya renungkan beberapa hari kemarin sangat menyentuh hati saya saudara. Mungkin kita sudah baca berulang-ulang dan berulang-ulang. Disinilah penyerahan total Rasul Paulus ke dalam kehidupannya. Kita baca di Kisah pasal 20 ayat 22. Tetapi sekarang sebagai tawanan roh, aku pergi ke Yerusalem dan aku tidak tahu apa yang akan terjadi atas diriku di situ. Inilah benar-benar penyerahan total Rasul Paulus, menyerahkan kehidupannya kepada Tuhan. Walaupun dia tidak tahu apa yang akan terjadi di situ. Saudara terkasih dalam Tuhan, saudara ada di tempat ini. Sungguh yakin dan pasti kalau Roh Kudus menjadi tawanan Roh Kudus, saudara pasti dituntun Roh Kudus untuk kita semua. Pada hari kita dipanggil, pada hari Tuhan datang, kita kembali ke surga. Katakan amin. Kita beri kemuliaan pada Tuhan. Tepuk tangannya semangat sekali ya, puji Tuhan. Nanti ibadah ketiga saya lihat lebih lagi. Ibadah sore puji Tuhan sudah mulai penuh semua karena kita percaya banyak orang yang takut akan Tuhan. Artinya takut akan Tuhan bukan takut sama Tuhan, bukan ya. Kita percaya banyak orang Kristen yang sekarang sudah sungguh-sungguh karena sudah mengalami pandemi yang begitu berat. Tetapi kalau kita ada di gereja, kita ada di persekutuan, kita percaya semua kita akan terus dikuatkan oleh firman Tuhan. Kembali saudara, saya sampaikan di sini kita lihat Rasul Paulus benar-benar membuat keputusan total, 2 kali saya sampaikan, untuk mengikuti Roh Kudus walau dia tidak tahu apa yang terjadi,
bukan mengikuti keinginan pribadinya, bukan mengikuti keinginan dagingnya, tetapi mengikuti keinginan Tuhan. Karena dia sangat mengerti, hidup dipimpin Roh Kudus berarti berserah penuh dipimpin oleh Roh Allah itu sendiri, dan hidup yang jalani adalah untuk Tuhan. Karena dia tahu, dia telah dibeli, dia telah ditebus dengan darah Tuhan yang sangat mahal. Berarti kehidupannya, dia menyadari Rasul Paulus, bukan kehidupannya lagi, tetapi kehidupannya adalah milik Tuhan. Rasul Paulus juga menyampaikan di jemaat Galatia, kita baca Galatia 2 ayat 20, namun aku hidup, perhatikan saudara, namun aku hidup, tetapi bukan aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku, dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Perhatikan kata-kata Paulus begitu indahnya, begitu luar biasanya, dan perbuatannya begitu luar biasa. Dia menyadari kehidupannya bukan untuk dirinya sendiri, tapi untuk Tuhan. Seperti saudara semua yang hadir pada hari ini, saudara datang ke tempat ini, saudara bawa tubuh ini. Mengapa? Karena Roh Kuduslah yang ada dalam tubuh saudara yang membawa saudara ke tempat ini. Amin. Sehingga kita bisa tahu kehidupan kita bukan milik kita lagi. Kehidupan kita dituntun oleh Roh Allah. Kehidupan kita dituntun oleh Roh Kudus. Sehingga kehidupan kita benar-benar kudus di dalam Tuhan. Perhatikan saudara, namun aku hidup, sekali lagi, tetapi bukan sendiri aku yang hidup. Dan Rasul Paulus mengatakan, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Artinya Roh Allah sendirilah yang mengatur kehidupannya. Saudara semua kita di dalam Tuhan, sebenarnya kita adalah orang-orang yang dimerdekakan, tetapi tetap menjadi tawanan Roh Kudus. Katakan tawanan Roh Kudus. Katakan tawanan Roh Kudus. Roma 6 ayat 18 mengatakan, kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Tetapi yang lebih lagi, kita sebenarnya di dalam Tuhan adalah tawanan roh yang disampaikan pertama, yang memimpin kita untuk hidup di dalam pembenaran Allah. Saudara terkasih, Rasul Paulus memberi sebuah keteladanan hidup yang sepenuhnya dipimpin oleh Roh Kudus itu sendiri. Bahkan ia menyebut dirinya sebagai tawanan roh. Saudara terkasih dalam Tuhan, kita bukan hanya menjadi Kristen yang merdeka, tetapi kita belajar apa yang Rasul Paulus sampaikan. Kita menjadi tawanan roh. Berarti bukan kita suka-sukanya kita, tetapi suka-sukanya Tuhan yang dilakukan oleh Rasul Paulus. Walaupun dia tidak tahu pertama, dia ke Yerusalem, tapi dia tidak tahu apa yang harus dia kerjakan di situ. Dan kita melihat inilah suatu penyerahan total dalam kehidupan hambanya Rasul Paulus. Rasul Paulus, saudara. Arti tawanan adalah orang yang ditawan, ditangkap atau ditahan. Menjadi tawanan roh berarti hidup Rasul Paulus sepenuhnya dikendalikan oleh Roh Kudus. Amin. Terbukti Rasul Paulus rela meninggalkan segala-galanya demi Kristus. Kita lihat apa yang ditinggalkan oleh Rasul Paulus. Filipi 3 ayat 7 dan 8. Filipi 3 ayat 7 dan 8. Rasul Paulus mengatakan, tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang rugi karena Kristus. Ayat 8, malahan segala sesuatu kuanggap rugi, karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah yang telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sebagai sampah, supaya aku memperoleh Kristus. Ayat ini luar biasa. Rasul Paulus melepaskan semua apa yang ada dalam kehidupannya sebelum menerima Kristus.
baik kekayaannya, kepintarannya, kecerdasannya, kemegahannya, namanya dan lain sebagainya, itu dia anggapnya sampah. Karena pengenalannya akan Kristus lebih dari semuanya. Bukankah saudara semua di tempat ini adalah orang-orang yang mengenal Kristus? Dan saya percaya saudara pasti lebih utamakan Tuhan. Perkara-perkara di atas pasti saudara utamakan. Karena perkara-perkara di bawah sangat-sangat dan sangat fana. Kembali Rasul Paulus melepaskan kemegahannya, kemegahan secara dunia. Untuk itu saudara, ini sangat bertolak belakang dengan apa yang kita hadapi pada saat sekarang. Ini sangat bertolak belakang. Dan banyak kita mendengar orang-orang demi mamon, demi uang, meninggalkan Kristus. Saudara terkasih dalam Tuhan, betapa menyedihkannya. Atau lebih mempertahankan mamon daripada mempertahankan Kristus. Untuk itu menjadi ingatan bagi kita. Kita percaya kita adalah orang-orang yang mengejar perkara-perkara di atas di mana Tuhan ada. Perkara di bawah Tuhan siapkan, Matius 6 ayat 33. Kita tidak perlu khawatir dalam kehidupan ini. Kita tidak perlu takut dalam kehidupan ini. Suatu saya melayani Tuhan mulai tahun sesudah dibaptis tahun 99 langsung melayani sampai ada hari ini. Puji Tuhan. Apakah saya tidak pernah merasa khawatir? Pernah saudara. Tetapi sewaktu kita serahkan kepada Tuhan, kita benar-benar harus serahkan. Amin. Kalau kita buat salah, kita minta ampun kepada Tuhan. Dan kita jangan pancing-pancing lagi kesalahan-kesalahan kita. Saudara Rasul Paulus rela menderita demi Injil dan menyerahkan seluruh hidupnya secara penuh untuk melayani Tuhan sampai garis akhir. Dan ia berkata, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini berarti bagiku bekerja memberi buah. Kita tahu itu di Filipi 1 ayat 21-22. Sama seperti tentara yang sedang berjuang dan berperang, hidup dan mati adalah untuk negara. Amin. Dia menyerahkan kehidupannya kepada negara. Tetapi kita melihat Rasul Paulus menyerahkan kehidupannya sepenuhnya kepada Tuhan. Sehingga Rasul Paulus adalah rasul yang banyak sekali menulis di kitab Injil. Dan banyak sekali kata-katanya yang menguatkan. Saudara terkasih, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Filipi 4 ayat 13 mengatakan. Karena mengapa dia percaya Allahku, Tuhanku, menyediakan apapun yang kubutuhkan keperluan menurut kekayaan dan dalam Yesus dalam kemuliaan Tuhan. Sehingga dari itu terus disampaikan juga hal-hal yang baik, hal-hal yang benar, yang sedap didengar, patut dipuji. Itu yang kita pikirkan, itu yang kita lakukan. Dan ribuan lagi saudara terkasih. Jadi saudara, hidup dalam pimpinan Roh Kudus inilah yang menjadi tanda bahwa kita adalah anak-anak Allah. Semua orang yang dipimpin oleh Roh Allah adalah anak-anak Allah. Itu terdapat di Roma 8 ayat 14. Jadi kembali saudara, sedikit lagi. Kemerdekaan Kristen sebenarnya adalah orang-orang yang ditawan dan ditangkap oleh Roh Kudus dan tidak hidup dalam dosa lagi. Amin. Ditawan dan ditangkap oleh Roh Kudus dan tidak hidup di dalam dosa lagi. Dan kita benar. Yesus Tuhan mati di kayu salib untuk dosa-dosa kita dan kita percaya kita adalah orang-orang merdeka. Tetapi lebih dari itu, kita adalah tawanan-tawanan Roh Kudus. Saya tutup saudara, dari itu baiklah kita introspeksi diri kita semua. Saya menunjuk saudara seperti tadi pagi, tangan saya menunjuk saudara dengan satu jari, keempat jari saya menunjuk diri saya. Kalau saya bilang saudara semua harus introspeksi, terlebih lagi saya harus introspeksi diri. Amin. Kita semua introspeksi diri kita. Apakah kita ini Kristen sejati? Apakah kita belum sejati dan lain sebagainya. Tetapi kita percaya sewaktu kita merindukan kebenaran firman Tuhan, kita datang ke tempat ini ingin mendengar firman Tuhan, kita percaya kita akan menjadi Kristen-Kristen sejati. Orang yang dipakai Tuhan, baik di bumi ini maupun di surga.